Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Kita masih membahas peperangan atau perang Badar Al-Kubra. Di pertemuan kita sebelumnya kita mengisahkan tentang kisah Nabi SAW yang mengecek kondisi yang ada di sekitar lembah Badar. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang yang sudah tua renta, bertanya tentang posisi Abu Jahal dan kawan-kawan, dan juga posisi Abu Jahal atau posisi orang-orang Quraisy. Maka orang tersebut, syekh tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, kami atau aku tidak akan mengabarkan kepadamu sampai engkau beritahu kepadaku siapakah engkau. Maka Nabi SAW membalik, apabila kau memberitahukan tentang informasi yang kau dapatkan, kami akan beritahukan siapa kami. Maka dikabarkan bahwa orang-orang Quraisy keluar pada hari ini dan ini. Kalau memang kabar yang saya terima itu adalah kabar yang benar, maka seharusnya hari ini mereka sampai di posisi ini dan ini. Dan saya mendengar kabar bahwa Muhammad keluar di hari ini dan ini. Kalau memang benar informasi yang aku dapatkan, seharusnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya sekarang berada di posisi ini dan ini. Orang ini nggak tahu kalau yang di hadapannya adalah Nabi SAW. Maka setelah disampaikan, orang ini menagih janjinya. Maka Nabi menjawab, nahnu min ma, kami berasal dari air. Kemudian Nabi berpaling. Ini yang kita sebut dengan tauriyah, kalimat yang hak namun diinginkan di balik itu kebalikan dari apa yang diinginkan. Artinya mirip dengan kedustaan namun sebenarnya itu jujur. Tapi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini nuzulul matar, kisah tentang turunnya hujan. Ini kita masih belum perang Badar ya. Ini masih perang Badar. Rasul SAW singgah di tempat yang jauh dari mata air. Di Badar itu ada banyak sumur-sumur, ada banyak mata air. Nabi singgah bersama para sahabatnya itu agak jauh dari mata air. Fa asabal muslimin atasyun syadid. Para sahabat ketika itu merasakan dahaga yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Wa asabahum dha'fun syadid, dan mereka menjadi lemah. Mereka para sahabat dalam kondisi yang lemah. Fa anzalallahu ta'ala tilkal lailati 'alaihim matara. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para sahabat air hujan. Wa kana mataran khafifan. Air hujan yang turun kepada para sahabat itu air hujan yang rintik-rintik, yang gerimis, bukan air hujan yang deras. Fatahharahum bih fasyaribal muslimuna wa tatahharu. Maka ketika mereka mendapatkan hujan, mereka mensucikan diri mereka. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, para sahabat itu ada yang keluar ketika perang Badar dan mereka nggak sadar, dan mereka nggak tahu kalau ternyata itu perang. Mereka keluar dalam keadaan junub. Ya, mereka keluar dalam keadaan junub. Maka ketika ada air hujan, mereka bersuci. Atau mereka sekedar membersihkan diri dari debu-debu, dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian mereka juga meminum air hujan itu.
wa adhaba anhum rijzas syaitan. Dan dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan bisikan-bisikan syaitan yang dihembuskan kepada para sahabat. Jadi syaitan itu membisikkan kepada para sahabat bisikan-bisikan seperti misalnya membuat mereka takut. Kalian jumlahnya kecil, orang-orang Quraisy lebih besar jumlahnya. Kalian tidak ada persiapan berperang, sedangkan orang-orang Quraisy mereka keluar dalam keadaan siap berperang, pakai senjata, mereka juga bawa kuda, bawa unta, kemudian mereka juga lengkap pakai baju besi dan yang lainnya, sedangkan kalian nggak punya persiapan apa-apa. Intinya para sahabat dibisikkan agar mereka takut untuk berhadapan dengan musuh. Maka ketika ada air hujan itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bisikan-bisikan syaitan itu hilang dari para sahabat. Wa kana al-wadi dahsan falamma asabahu al-ma labbadal arda tahtal aqdam fatubitatil aqdam. Tempat yang disinggahi oleh Nabi dan para sahabat itu adalah tempat yang pasirnya itu empuk, bukan ya kayak empuk gitu loh. Jadi kalau diinjak itu bikin langkah itu menjadi ya berat. Kayak antum kalau misalnya jalan di kasur itu gimana? Ya kan nggak enak semua kan kalau jalan di kasur. Beda kalau misalnya kita jalan di tempat yang keras. Nah, ketika air hujan itu turun, maka tanah yang tadi disinggahi oleh para sahabat menjadi tanah yang keras sehingga mereka berjalan itu tidak lagi susah. Kokoh, langkah kaki mereka itu menjadi kokoh. Wa nazalal mataru syadidan 'alal musyrikin. Namun di tempat yang berbeda, ya di lembah yang satunya, al-udwatil quswa. Kalau orang-orang mukmin di al-udwatid dunya, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa, kata Allah dalam surah Al-Anfal. Jadi ada tempat di lembah Badar itu, al-udwatil quswa, itu tempatnya orang-orang mukmin, Nabi dan para sahabatnya, sedangkan al-udwatud dunya itu tempatnya Nabi dan para sahabat. Adapun al-udwatul quswa, Abu Jahal dan kawan-kawan. Di tempatnya orang-orang kafir Quraisy, hujan turun dengan sangat lebat sekali. Fakana bala'an wa ni'matan 'alaihim mana'ahum minat taqaddum. Dan hujan yang deras ini adalah bala, musibah bagi orang-orang Quraisy, sehingga menyulitkan mereka untuk maju bergerak ke depan mendekati Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini bukan hal yang aneh ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menjadikan sebagian tempat hujan ringan, sebagian tempat hujan deras. Seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan tempatnya nggak jauh-jauh banget. Ya, satu kota, bahkan mungkin satu kampung, yang sebelah sana hujan deras, yang sini bahkan nggak hujan sama sekali. Ya, itu kita lihat di masa-masa seperti sekarang. Ini mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mengenai hal ini Allah singgung di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah memberikan rasa ngantuk kepada kalian. Nanti akan kita bahas. Allah memberikan rasa ngantuk kepada para sahabat, sehingga para sahabat merasa aman, para sahabat merasa dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tertidur. H-1 sebelum berperang mereka tidur. Kemudian Allah turunkan kepada kalian dari langit air untuk kalian bersuci dengan air tersebut, dan agar Allah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan, dan agar Allah mengikat hati-hati kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Qala Mujahid mengatakan, anzalallahu alaihimul matar qablan nu'as. Allah menurunkan kepada para sahabat air hujan sebelum Allah turunkan kepada para sahabat rasa ngantuk. Jadi kalau dilihat dari redaksi ayatnya, ngantuk dulu baru turun hujan. Tapi sebenarnya kata Mujahid, turun hujan dulu baru Allah berikan rasa ngantuk.
Fa'atfa'a bil mataril ghubar. Dengan air hujan itu para sahabat membersihkan dari debu-debu. Wa talabbadat bihil ardu. Tanah yang diinjak oleh para sahabat itu tidak lagi lembek, tidak lagi gembuk. Wa tabat nufusuhum wa thabatat bihi aqdamuhum. Hati-hati mereka menjadi lebih bersih dan langkah kaki mereka jadi lebih kuat. Kemudian taharruku al-muslimina wa saytaratuhum ala ma'i badrin. Kisah tentang kaum muslimin mulai bergerak maju ke depan, dan kisah tentang bagaimana kaum muslimin menguasai mata air yang ada di lembah Badar. Nabi SAW mulai bergerak maju ke depan dengan para sahabat-sahabatnya menuju ke arah mata air di Badar. Liyasbiqal musyrikina ilaihi, untuk mendahului orang-orang musyrikin menguasai mata air tersebut. Jadi sebelum keduluan sama orang musyrik, Nabi dan para sahabatnya bergerak maju ke depan. Wa yahulu bainahum wa bainal istila'i alaihi, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ala afdali bi'rin min abari badrin. Nabi pun singgah atau mendapatkan mata air, yaitu sumur yang terbaik di lembah Badar dari sumur-sumur yang ada di sana. Mata air yang terbaik di Badar dari semua mata air yang ada itu sudah dikuasai oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila badrin wa badrun bi'run fasabaqnal musyrikina ilaiha. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak maju menuju ke lembah Badar. Dan kata Ali, Badar itu terdiri dari banyak mata air, sumur-sumur. Maka kami para sahabat mendahului orang-orang musyrikin untuk menguasai sumur tersebut. Ini kisah yang sahih, yaitu Nabi SAW sendiri yang bergerak maju ke depan. Di sini disebutkan ada riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, tapi ini masyhur dikisahkan di dalam kitab-kitab sirah. Ya, kisah yang lemah tapi masyhur, terkenal, diceritakan di dalam kitab-kitab sirah. Ini kalau kita lihat kitab sirah yang memang menekankan aspek riwayat yang sahih, pasti dijelaskan riwayat yang lemah meskipun itu terkenal. Pasti dijelaskan. Berbeda dengan kitab-kitab sirah yang tidak berpedoman dengan riwayat yang sahih. Dia mengumpulkan semua riwayat, gak peduli sahih, gak peduli dhaif, dikumpulkan semuanya. Ya, tanpa ada seleksi. Contoh seperti yang pernah kita sampaikan, seperti kisah yang masyhur Nabi SAW ketika sembunyi di Gua Thur sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi itu keluar dari kota Mekah nggak langsung ke Madinah, tapi beliau bersembunyi di Gua Thur. Berapa hari di Gua Thur? Berapa hari Nabi SAW sama Abu Bakar di Gua Thur? 3 malam. Ya, beliau di sana 3 malam. Orang-orang musyrikin melakukan sayembara. Abu Jahal CS ini melakukan sayembara. Mi'ata naqah liman adraka Muhammadan hayyan wa maitan. 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati. Maka banyak di antara para orang-orang kafir Quraisy, mereka berlomba-lomba untuk mencari Nabi SAW. Di antara mereka ada yang pintar mendeteksi jejak-jejak. Ya, dilihat jejak-jejaknya itu. Hanya sebagian di antara mereka sampai di Bukit Thur, sampai di Gunung Thur, dan sudah berada di mulut gua. Nah, ada riwayat yang masyhur, ketika itu mulut guanya ditutupi apa? Sarang laba-laba. Iya, sampai antum tahu. Karena riwayat yang masyhur. Tapi ternyata itu tidak sahih riwayatnya. Ya, ini pernah kita sampaikan ketika kita membahas tentang hijrahnya Nabi SAW. Tapi di sini ada kisah diriwayatkan dari Imam dari Al-Hakim dalam Mustadraknya. Annal Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Hubab ibn al-Munzir.
Dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddama wa la nata'akhkhara anhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah?" Kata Al-Hubab Ibnul Mundir, "Ya Rasulullah, tempat yang kita singgahi ini sekarang, tempat kita singgah sekarang, apakah ini tempat yang memang Allah wahyukan kepadamu agar kita menetap di tempat ini, di spot ini, di Badar ini? Ataukah memang apakah itu tempat yang memang Allah tentukan kepadamu sehingga kita nggak boleh maju ke depan dan nggak boleh mundur ke belakang, nggak boleh nyari spot-spot yang lain? Atau memang tempat ini adalah pilihanmu sendiri?" Ya, apakah tempat ini adalah pilihanmu sendiri? Karena kita tahu bahwa namanya perang ini adalah penuh dengan tipu daya. Ya, perang ini penuh dengan tipu muslihat. Harus ada strategi. Apakah memang ini strategi darimu? Maka kata Nabi SAW, "Bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah." Ini adalah murni pendapatku sendiri. Ini kita ngetem di sini istilahnya. Kita bermukim di sini, itu memang pendapatku sendiri dan itu strategiku, kata Nabi SAW. Maka Al-Hubab Ibnul Munzir mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzilin fanhad bin nasi hatta na'tiya adna ma'in minal qaum fananzilahu thumma nughawwira ma wara'ahu minal qulub thumma nabni alaihi hawdan fanamla'uhu ma'an thumma nuqatilul qaum fanashrabu wala yashrabun." Kata Al-Hubab Ibnul Munzir, "Ya Rasulullah, saya rasa tempat ini bukan tempat yang cocok untuk kita tempati. Saya sarankan kepada engkau untuk supaya kita bergerak ke tempat yang lain. Ya, ayo kita ajak para sahabat yang lain untuk bergerak ke tempat yang lain, yaitu kita dekati sumber mata air. Kita lebih mendekat kepada sumber mata air sehingga kita bisa menguasai mata air tersebut. Kalau kita sudah bisa menguasai mata air itu, maka kita dengan mudah bisa meminum. Kita punya sumber mata air di situ, sehingga orang-orang musyrikin mereka kehausan, nggak punya sumber mata air. Sehingga kalau memang seperti itu, kita menjadi kuat, mereka menjadi lemah, maka dengan mudah kita bisa memerangi mereka." Paham maksudnya? Maka kata Nabi SAW, "Laqad asyarta birra'i." Sungguh kau telah berpendapat dengan pendapat yang bagus, kata Nabi. Riwayat ini, kata beliau, meskipun terkenal dha'ifah min haitsus sanad, kisah ini lemah dari sisi sanadnya. Yang sahih tadi yang kita kisahkan, Nabi sendiri yang memang bergerak ke sana, tidak ada saran dari seorang sahabat pun. Ya, Nabi menguasai mata air di Badar itu bukan karena saran dari seorang sahabat pun, namun memang itu inisiatif Nabi sendiri. Dan kita tahu Nabi SAW orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang cemerlang, itu inisiatif Nabi SAW. Dan kemudian kisah tentang Bina'ul Arish. Nabi dibangunkan seperti kemah-kemahan oleh para sahabat. Wa ba'da an nazala al-muslimuna 'alal ma' wastaqarra amruhum, qala Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sudah dapat spot bagus, sudah dapat tempat yang bagus, yaitu di mata air Badar, maka Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa nu'iddu indaka rakaibaka thumma nalqa aduwana." Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, maukah engkau kami buatkan arish, kami buatkan untukmu semacam kemah, tenda, ya semacam kemah, sehingga dengan kemah itu engkau bisa memperhatikan jalannya peperangan, karena nanti kemahnya dibangun di atas tempat yang tinggi, ya dibangun di atas tempat yang tinggi untuk Nabi SAW bisa melihat jalannya peperangan dan bisa mengatur para sahabat-sahabat yang berperang di bawah. Namanya panglima kan gitu, ya. Ditawarkan seperti itu oleh Sa'ad ibn Mu'ad.
Wa nu'iddu 'indaka rakaibaka, dan kami akan siapkan bagimu seekor unta. Kami buatkan tenda dan di bawahnya kami siapkan seekor unta. Kemudian biarkan kami yang berperang melawan musuh. Fa in a'azzanallahu wa adharana 'ala aduwina kana dzalika ma ahbabna. Kalau kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami berhasil mengalahkan musuh-musuh, maka itulah yang kami inginkan. Perhatikan kata Sa'ad bin Mu'adz, dan ini termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kata dia, fa in a'azzanallah, apabila Allah memenangkan kami. Sa'ad bin Mu'adz tidak mengatakan apabila kami yang menang, tidak, tapi dinisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapan Sa'ad bin Mu'adz menisbatkan kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak sebagaimana sebagian orang menisbatkan kemenangan dari hasil usahanya, dari jerih payahnya. Ya, kita bisa mengalahkan musuh karena jumlah kita banyak, karena kita cerdas, karena kita ini orang-orang semacam-macam. Ya, para sahabat tidak menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in kanatil ukhra, tapi kalau ternyata yang terjadi kebalikan daripada itu, yakni kita kalah, jalasta ala rakaibika falahikta biman wara'ana min qaumina. Kalau kita kalah, unta yang sudah kami persiapkan tadi silahkan kau gunakan. Artinya Nabi disuruh untuk lari. Kalau kalah, kau lari. Pergilah kepada para sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Kan masih banyak tuh sahabat yang di kota Madinah yang gak ikut perang, itu masih banyak di situ. Pergilah temui mereka. Faqad takhallafa anka aqwam, sungguh di belakang kita ada sekelompok orang yang mereka ini tidak ikut berperang, bukan karena mereka gak mau berperang, tapi karena memang mereka tidak tahu kalau kita sekarang sedang berperang. Kan gitu kan? Para sahabat ini keluar ke Badar tujuannya apa? Mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk berperang. Seandainya memang niatnya dari awal berperang, bakalan tidak ada seorang sahabat pun yang masih stay di Madinah, nggak ada. Melok KB berperang. Maka larilah menuju mereka. Ya Nabiullah, ma nahnu bi asyadda laka hubban minhum. Wahai Nabiullah, tidaklah kami, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar, tidaklah kami lebih mencintaimu jika dibandingkan dengan kecintaan mereka kepadamu. Artinya orang-orang yang tidak ikut perang di kota Madinah, mereka juga orang-orang bahkan lebih cinta kepadamu daripada kami yang ada di sini. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Ini yang kita katakan. Seandainya mereka tahu bahwasanya kau pergi berperang, sungguh mereka tidak akan meninggalkan engkau. Ya, mereka tidak akan meninggalkanmu di kota Madinah. Mereka tidak akan tetap di kota Madinah, tapi mereka juga akan ikut berperang bersamamu. Yamna'ukallahu bihim yunasihunaka wa yujahiduna ma'aka. Mereka akan ikut berjihad bersamamu. Kalau tahu bahwa kau ikut, kalau mereka tahu bahwa kau keluar untuk berperang. Fa'atna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'alahu bi khair. Maka Nabi memuji idenya Sa'ad bin Mu'adz dan Nabi mendoakan kebaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Thumma buniyal arish. Kemudian didirikan kemah yang tadi dimaksud sama Sa'ad bin Mu'adz. Wa kana min jaridin fawqa tallin musyrifin 'alal ma'rakah. Dibuat dari pelepah kurma dan diletakkan di gundukan yang tinggi. Ya, di Badar ada sebuah gundukan, itu ditaruh di situ, tempat yang tinggi. Fadakhalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi langsung masuk ke kemah itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu keistimewaan Abu Bakar di antara banyaknya keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang lain. Wa qama Sa'ad ibnu Mu'adz mutawashshihan sayfahu fi nafarin minal ansar yahrusuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'adz bersama teman-temannya dari kalangan Ansar mempersiapkan pedangnya,
menjaga Nabi SAW yang berada di kemah itu, dijaga oleh para sahabat. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, fa hadhihi khususiyatun lis-Siddiq radhiyallahu anhu, haitsu huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil arish kama kana ma'ahu fil ghar radhiyallahu anhu wa ardhah. Inilah salah satu kekhususan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya ini, dialah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di arish, ya, di kemah itu. Cuman Abu Bakar yang mendapatkan keistimewaan ini. Kemudian juga keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain, yaitu dialah orang yang menemani Nabi SAW berhijrah. Mulai awal hijrah sampai tutup Madinah, yang menemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq, menemani Nabi di Gua Thawr. Kemudian juga Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar yang berjasa ketika Nabi berhijrah, yang ngasih makanan selama Nabi 3 hari di gua siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya, kemudian juga budaknya Abu Bakar yang bertugas untuk menghilangkan jejak-jejak yang ada di dekat Gua Thawr itu. Dan putranya Abu Bakar yaitu Abdullah yang suka ngecek informasi-informasi yang ada di kota Mekah. Selama Nabi SAW dan Abu Bakar nginep bermalam 3 hari di Gua Thawr, bersembunyi 3 hari di Gua Thawr. Abu Bakar yang berjasa, ya, radhiyallahu anhu. Dan ini tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Yang menggantikan Nabi SAW menjadi imam salat, tidak ada seorang sahabat kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadhihi al-fikratu allati asyara biha Sa'dun radhiyallahu anhu hiya min adaqqi fununil harb. Dan idenya Sa'ad ibn Mu'ad untuk membikin arish, yang membuat tenda, itu termasuk di antara seni dalam berperang. Ya, seni dalam berperang. Fal qa'id yanbaghi an yakuna biman'a an maidanil qital. Seorang panglima, seorang pemimpin itu memang seharusnya berada di tempat yang tinggi dalam medan peperangan. Hatta yakuna qadiran ala tawjih wal isyarah bima yarahu min asalibil qital. Sehingga kalau berada di tempat yang tinggi, seorang panglima itu bisa mengarahkan pasukannya, bisa mengisyaratkan, memerintahkan pasukannya dengan baik. Wa hatta la yusaba fayanfarita bi isabatihi ikdul jaish fayakunu ma'aluhul fashalu wal hazimah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ini setelah ini ya, zaman ini ketika zaman kekhalifahan Ali. Ini kita berbicara ketika zaman kekhalifahan Ali. Ali berbicara ketika itu. Ya ayuhan nas, man asyja'un nas. Ali bertanya kepada orang-orang yang ada, wahai sekalian manusia, siapakah orang yang paling pemberani? Maka faqalu anta ya amirul mu'minin. Kata mereka, engkau wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan, amma inni ma barazani ahadun illan tasaftu minhu. Adapun aku ini hanya sekedar seseorang yang apabila mubarazah, apa mubarazah? Duel. Ya, apabila duel dengan seseorang, maka aku pasti mengalahkannya. Ya, aku mengalahkannya. Akan tetapi yang aku maksud orang yang paling pemberani huwa Abu Bakrin. Orang yang paling pemberani, kata Ali bin Abi Thalib, adalah Abu Bakar. Inna ja'alna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishan. Dulu ketika perang Badar, ini Ali menceritakan pengalamannya ketika perang Badar. Dulu ketika perang Badar, kami para sahabat membuatkan arish, membuatkan kemah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna man yakunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li alla yahwi ilaihi ahadun minal musyrikin. Maka ketika itu kami berkata, sebagian di antara kami berkata, siapa yang mau menemani Nabi SAW di tenda itu untuk menjaga Nabi SAW agar tidak dijatuhkan, diincar sama musuh. Karena kita tahu ketika perang yang paling diincar sama orang musyrikin siapa? Nabi SAW. Itu yang paling diincar. Kita kalau ngelihat ada orang yang paling diincar, kalau kita gimana? Menjauh, kan gitu. Ini fulan ini diincar ini. Maka bagaimana kita? Ya menjauh. Karena jangan sampai nanti kita juga kena juga. Tapi ternyata fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakrin.
Tidak ada yang berani menemani Nabi SAW kecuali Abu Bakar. Syahiran bisayf ala ra'si Rasulillah SAW. Beliau Abu Bakar As-Siddiq ya senantiasa mempersiapkan pedangnya, mempersiapkan untuk menghunuskan pedangnya. La yahwi ilaihi ahadun illa ahwa alaihi fahada asya'un nas. Tidak ada yang berani seperti itu kecuali Abu Bakar, maka beliaulah, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling pemberani. Ya, ini riwayat yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar As-Siddiq. Tapi riwayat-riwayat seperti ini nggak ada dalam kitab-kitab Syiah. Ya, tidak ditemukan dalam kitab-kitab Rafidhah. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak ada permusuhan dengan Abu Bakar, tidak ada permusuhan dengan Umar ibn Khattab, tidak ada permusuhan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan setelah selesai perang Jamal, peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk Aisyah dipulangkan ke Mekah. Harusnya kalau Ali memusuhi Aisyah, Aisyah dijadikan tawanan. Ya, dijadikan tawanan perang, tapi tidak, Aisyah dipulangkan ke kota Mekah, diamankan. Kita lanjut ke kisah berikutnya. Ta'bi'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa qada'uhu al-laila musalliyan. Kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecek persiapan para sahabat-sahabatnya dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam untuk sholat. Ya, kullal lail, semua malam dihabiskan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat. Thumma saffa Rasulullah SAW ashabah. Nabi memulai untuk mengatur saf-saf para sahabat. Wa abba'ahum lailan ahsana ta'bi'atin wa dzalika lailatal jum'ah as-sabi'a asyara min Ramadan. Nabi mulai apa istilahnya ya kalau di militer itu, persiapan sebelum perang itu, strategi bu, apel, ya kayak apel gitulah, kayak apel gitu, di baris-bariskan dulu, dipersiapkan, dicek dulu semuanya. Belum mau perang ini saya H-1 saya persiapkan. Itu terjadi 17 malam Jumat 17 Ramadan. Wa ja'ala yamshi fi mawdi'il ma'rakah wa ja'ala yushiru biyadihi fi ardil ma'rakah. Nabi kemudian berjalan ke medan peperangan yang besok akan dijadikan sebagai tempat pertempuran. Nabi berjalan ke sana, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya, hadza masra'u fulanin ghadan wa hadza masra'u fulanin ghadan insyaallah. Inilah tempat tewasnya fulan. Di sinilah tempat tewasnya fulan, di sini tempat tewasnya fulan, ditunjuk sama Nabi SAW, insyaallah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa yad'u yadahu 'alal ard hahuna wa hahuna. Nabi meletakkan tangannya di tanah. Ya, di sini tempatnya, di sini tempatnya. Qala Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, "Fa wallahi ma amata rajulun minhum an maudhi'i kaffai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik setelah peperangan menceritakan, demi Allah, tidak ada seorang pun dari orang kafir Quraisy yang tewas di tempat yang jauh dari tempat yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak tahu perkara yang gaib, tapi Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tempat-tempatnya orang-orang Quraisy tewas. Imam Ahmad meriwayatkan dalam dalam musnadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menceritakan, safafna yauma badrin fanadarat minna nadiratun amama saf fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala ma'i. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami ketika perang Badar, saf-saf kami diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ada beberapa di antara kami yang agak maju, ada yang agak mundur. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabat, Nabi mengatakan, ma'i, kalian tetap ikuti aku, kalian tetap ikuti perintahku.
Dalam masalah baris berbaris pun Nabi ingin melatih para sahabat untuk disiplin mengikuti arahan Nabi SAW. Ya, Nabi tekankan kepada mereka, ma'i, kalian bersamaku, kalian ikuti aku. Nah, baru kemudian kisah tentang nuzulun nu'as ala sahabah radhiyallahu anhum, turunnya ngantuk kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat yang ngantuk ya, antum jangan. Ya. ma'i ya. Wa asabal muslimina tilkal laila an-nu'asu amanatan minallah. Di malam itu Allah menurunkan kepada para sahabat rasa ngantuk sebagai bentuk memberikan rasa keamanan, memberikan rasa aman kepada para sahabat. Fanamu jami'an. Hamin satu itu mereka tidur semuanya. Ya, mereka tertidur semuanya. Fakanat lailatan hadiatan ghamarat qulubas sahabati radhiyallahu anhum bithiqah. Di malam itu mereka merasakan malam yang damai, malam yang tentram. Tidak tahu besoknya ini adalah perang yang berdarah-darah. Mereka tahu besok akan mengalami peperangan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dengan menurunkan ngantuk sehingga mereka semua tertidur seperti seolah-olah besok nggak terjadi apa-apa. Wa akhadhu minar rahati qistahum, dan mereka bisa beristirahat dengan baik di situ. Anda bayangkan kalau kita yang ada di posisi itu, jangankan mau perang, besok mau apa misalnya kita nggak bisa tidur, mau zuat, besok mau zuat nggak bisa tidur itu, ya, bingung nggak bisa tidur. Siapa yang dulu yang zuat, mau zuat malamnya nggak tidur, bingung nggak bisa tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ngantuk sekali lagi selain untuk memberikan rasa aman kepada para sahabat supaya para sahabat besoknya bisa berperang dengan baik. Ya, dengan penuh semangat karena mereka sudah tidur cukup istirahat. Kalau antum bayangkan justru seharusnya para sahabat yang dalam kondisi gelisah, tapi kebalikannya orang-orang musyrikin yang mereka dibuat gelisah tidak bisa tidur. Mereka yang nggak bisa tidur, padahal dari sisi statistik, dari sisi jumlah, dari sisi kekuatan, dari sisi persiapan, harusnya yang bisa tidur enak siapa? Orang musyrikin. Harusnya yang nggak bisa tidur para sahabat. Jumlah mereka sedikit, persenjataan ala kadarnya, nggak bawa persiapan peperangan, baju perang dan yang lainnya. Harusnya mereka nggak bisa tidur. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, "Maka nafina farisun yauma badrin ghairul miqdad, wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim." Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada di antara pasukan kami yang mengendarai kuda kecuali satu orang tok, yaitu Al-Miqdad. Itu satu-satunya faris, yaitu pasukan yang menunggangi kuda di pasukannya Nabi SAW. Dan kami tidak melihat ada seorang pun di antara para sahabat kecuali dia semuanya tertidur di malam tersebut. Nggak ada yang melean begadang, nggak ada, semuanya tertidur. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, anna Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Abu Talhah al-Ansari, Abu Talhah al-Ansari ini bapak tirinya Anas bin Malik. Abu Talhah al-Ansari. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ayahnya Anas namanya Malik. Dan Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas ini bukan anak dan bapak ya. Awas, ada seorang dai yang dengan PD-nya mengatakan Anas bin Malik atau Imam Malik bin Anas itu putranya Anas bin Malik. Yang katanya ilmiah, ini ayat ini nomor sekian, ini di atas kiri atas. Anas bin Malik punya anak namanya Imam Malik bin Anas, hanya gara-gara namanya sama. Ya, ini menandakan bahwa yang katanya ilmiah, yang katanya dia ini kalau ngaji ilmiah selalu dengan dalil, selalu dengan literatur, untuk masalah seperti ini saja dia mengeluarkan statement-statement yang tanpa ada landasan sama sekali. Ya, berani mengatakan bahwa Imam Malik anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Malik, bapaknya Anas, itu mati dalam keadaan musyrik. Kemudian ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha Al-Ansari. Maka jadilah Abu Talha Al-Ansari ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kata Anas bin Malik, kata Abu Talha Al-Ansari, "Ghasyiyana nu'asu wa nahnu fi musaffina yauma Badr." Kami ditimpa rasa ngantuk. Ya, dalam kondisi kami sudah dipersiapkan soft-softnya oleh Nabi SAW di peperangan Badar. Abu Talha melanjutkan, "Kuntu fi man ghasyiyahu an-nu'asu yauma idzin." Aku termasuk orang yang ditimpa rasa ngantuk di hari tersebut. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhuhu wa yasqutu wa akhudhuhu. Pedangku itu saking ngantuknya, ya aku pegang pedangku ini, pedangku tahu-tahu jatuh. Tak ambil lagi, jatuh lagi, tak ambil lagi, saking ngantuknya sampai pedangnya jatuh-jatuh terus. Kata Abu Talha. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Di sini dikisahkan salatul Rasul SAW bil lail. Nabi melaksanakan salat malam ketika itu. Jadi para sahabat tidur, Nabinya nggak tidur. Justru Nabi menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Allah. Amma Rasulullah SAW faqad bata tilkal lailata yusalli tahta syajarah. Adapun Nabi SAW di malam tersebut beliau salat di bawah pohon. Yatadarra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Beliau benar-benar khusyuk, yang menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabki, dan beliau menangis. Wa yukthiru fi sujudihi, dan beliau banyak membaca dalam sujudnya, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Terus Nabi SAW memanggil Allah dengan ya hayyu ya qayyum. Ini termasuk diantara dalil tawassul dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tawassul yang syar'i yang pertama adalah dengan al-asma was sifat, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nabi berdoa dengan perantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Di antaranya Nabi berdoa, kata Nabi SAW, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan seterusnya. Ya Allah, dengan ilmumu dan dengan kekuasaanmu atas seluruh makhluk-makhlukmu, hidupkan aku kalau memang kau tahu hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku apabila kau tahu wafat itu baik bagiku. Nah, ini Nabi memulai tawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawassul yang kedua adalah tawassul dengan al-a'mal as-salihah, yaitu dengan amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengisahkan 3 orang sahabat yang terjebak di gua. Ya, mulut guanya itu tertutup dengan batu. Kemudian yang satu bertawassul dengan birrul walidain, baktinya dia kepada orang tua. Kemudian yang kedua bertawassul kepada amanahnya dia, gaji pegawainya yang belum diambil masih disimpan sama dia. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan dia pernah diajak berzina oleh seseorang, kemudian dia tolak dan mengatakan inni akhafullah, maka terbuka mulut gua tersebut. Bertawassul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah dengan bertawassul, yaitu minta kepada orang soleh yang hidup dan hadir untuk mendoakannya. Ya, adapun tawassul yang syirik adalah bertawassul kepada mayit, bertawassul kepada pepohonan, kepada jin, kepada bebatuan. Ini tawassul yang syirik. Yukarriru dzalika hatta asbaha. Nabi terus melaksanakan salat. Di sujudnya Nabi terus mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum hatta asbaha, sampai pagi hari. Nggak tidur Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka nafina farisun. Kurang berapa menit? Sudah masuk kan? Iya. Tapi kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Wallahu a'lam.
Baik, kita lanjutkan kembali ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sambungan dari ucapan Ali yang kita sebutkan sebelumnya. Ali mengatakan tidak ada di antara kami seorang pun yang menunggangi kuda kecuali siapa tadi? Al-Miqdad. Al-Miqdad kita dapati dia pun juga tertidur ketika malam tersebut. Tidak ada di antara kami yang tidak tertidur, illa naim, semuanya tertidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusolli, beliau salat di bawah pohon, wa yabki, beliau menangis hatta asbaha, sampai keesokan pagi. Ya. Di kesempatan yang lain Ali bin Abi Thalib mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asbaha bi Badrin minal ghad ahya tilkal lailata kullaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Badar, beliau sampai keesokan paginya beliau menghidupkan malam semuanya. Ya, beliau menghidupkan malam semuanya sampai keesokan pagi. Nabi salat, Nabi menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana tidak mendapati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bermunajat kepada Allah di perang Badar. Wallahu a'lam apakah beliau mengkategorikan ini doanya dhaif, dan ana nggak pernah ngecek dari sisi sanadnya, dari sisi kesahihan hadisnya, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in tuhlik hadhil isabah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, apabila engkau kalahkan pasukan ini besok, maka kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Ini doa yang masyhur dari Nabi SAW. Beliau merengek, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimenangkan kaum muslimin dalam peperangan besok. Nah, ini doa ketika berperang ya, bukan doa ketika mau pilpres. Ya. Ada yang pakai doa ini buat pilpres. Ya Allah, kalau kau kalahkan kami khawatir kau tidak akan disembah di muka bumi ini. Kalah, ya kan? Masih disembah nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ono hubungannya sama pilpres. Pilpres kalah, Allah nggak disembah lagi. Apa maksudnya? Ini orang-orang yang sudah keracunan pemikiran hizbiyah, harokiyah, termasuk mereka-mereka yang terpengaruh dakwahnya al-ikhwanul muslimun. Ini kelakuannya seperti ini. Ya, senantiasa menggabungkan segala sesuatu dengan kondisi-kondisi politik yang ada. Dan kemudian di sini ada kisah Nabi SAW melaksanakan sholat fajar bersama para sahabat-sahabatnya. Kita lewati. Di sini ada kisah yang menarik. Taswiyatus sufuf wa taujihatun fi kaifiyatil qital. Ada kisah ketika Nabi SAW meluruskan shaf, dan Nabi memberikan arahan-arahan
untuk agar para sahabat ini bisa berperang dengan baik. Nabi berikan instruksi-instruksi. Tsumma shaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu sabaha yaumil Jum'ah. Di pagi hari di hari Jumat, Nabi mulai meluruskan shaf para sahabat. Wa dzalika qabla an tanzila Quraisyun ilal wadi. Ini terjadi sebelum orang-orang Quraisy tiba di salah satu lembah yang ada di Badar. Wa akhadha yu'addilu sufufahum biqidhin fi yadihi. Nabi mulai meluruskan shaf para sahabat dengan anak panah yang beliau bawa. Ya, dengan anak panah yang beliau bawa diluruskan gini. Yushiru ila hadza taqaddam wa ila hadza ta'akhkhar. Ya, Nabi SAW dengan anak panah itu Nabi mengisyaratkan kalau ada yang maju ya mundur, kalau ada yang mundur maju. Famarra bisawat ibn Ghaziyah radhiyallahu anhu. Maka Nabi melewati seorang sahabat yang bernama Sawat ibn Ghaziyah. Nabi melewatinya. Halifi Bani Adi ibn Najjar, sekutunya kabilah Bani Adi bin Najjar. Wa huwa mustantilun minas shaf. Dan dia ini termasuk orang yang agak maju dari shaf. Ya, Sawat ibn Ghaziyah ini agak maju dari shaf. Fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi batnihi bil qidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan shaf ini enggak sengaja Nabi mengenai perutnya Sawat. Kena anak panahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan itu tadi. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istawi ya Sawat, wahai Sawat, luruskan. Ya, luruskan. Faqala Sawat mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani, wahai Rasulullah, kau telah melukaiku. Sawat wani ngomong gitu sama Nabi. Ya Rasulullah, kau telah melukaiku. Wa qad ba'atsaka Allahu bil haqqi wal 'adl. Sungguh Allah telah mengutusmu dengan keadilan, dengan membawa kebenaran dan keadilan. Fa'aqidni, maka aku minta untuk kisos. Ya, Nabi Sawat minta balasan kepada Nabi SAW. Sebagaimana kau melukai perutku, maka aku minta kisos. Dibalas. Sawat ingin membalas Nabi SAW. Nah, Nabi orang yang adil. Fakasyafa Rasulullah SAW an batnihi syarif. Maka Nabi pun mempersilahkan. Nabi membuka perutnya yang mulia. Waqal istaqid. Nabi mengatakan kepada Sawat, balas perbuatanku tadi. Ya, Nabi orang yang adil. Fa'tanaqahu faqabbala batnahu. Maka Sawat kemudian langsung merangkul perutnya Nabi SAW dan diciumi itu perutnya Nabi SAW. Diciumi sama Sawat. Faqala Rasul SAW. Nabi mengatakan kepada Sawat, ma hamalaka ala hadha ya Sawat. Sawat, apa yang membuatmu melakukan seperti ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadara ma tara fa aradtu ayyakuna akhirul ahdi bika ayyamassa jildaka. Ya Rasulullah, aku sudah tahu dan kau sudah tahu apa yang akan kita hadapi sekarang ini, yaitu peperangan. Peperangan bisa mengakibatkan aku mati. Dan kalau aku mati, maka aku pingin akhir dari kematianku adalah kulitku menempel dengan kulitmu. Ya, aku ingin sebelum matiku kulitku menempel dengan kulitmu. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin. Maka Nabi mendoakan Sawat dengan kebaikan. Apa istilahnya kalau sekarang? Ngeprank. Ya. Diprank. Nabi SAW kemudian baru memberikan arahan-arahan kepada para sahabat. Nabi mengatakan, la tabda'ul qital hatta adzanakum. Jangan kalian mulai berperang sampai aku izinkan kepada kalian. Karena Nabi adalah panglima tertinggi. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, waja'al musyrikun. Ketika datang orang-orang musyrikin, Nabi mengatakan, la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana udhinuhu. Tatkala orang-orang musyrikin sudah mulai mendekat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan ada salah seorang di antara kalian yang bergerak maju kecuali aku izinkan dia untuk bergerak. Ya, penting as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, terutama kepada Nabi SAW. Thumma wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ila kaifiyatil qital. Kemudian Nabi memberikan arahan-arahan tentang kaifiyah perang. Ya, tentang bagaimana tata cara perang.
Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin hina safafna li Quraisyin. Nabi mengatakan ketika perang Badar, tatkala Nabi meluruskan shaf itu, Nabi berkata, idza aktsabukum farmuhum wastabiqu nablakum. Wahai para sahabat, apabila mereka mendekat kepada kalian, ya, apabila mereka mendekat kepada kalian, hujani mereka dengan panah-panah kalian. Terus hujani mereka dengan panah-panah kalian. Dalam riwayat yang lain, idza aktsabukum farmuhum bin nabl wala tasullus suyufa hatta yaghshaukum. Apabila mereka datang mendekat kepada kalian, hujani mereka dengan panah, dengan tombak-tombak kalian. Terus jangan kalian mencabut pedang kalian dulu sampai mereka sudah ada di hadapan kalian, baru cabut pedangnya. Paham maksudnya? Jadi biar mereka yang mendekat. Jangan mereka situtuk sana, kalian sudah nggak sabar mencabut pedang, kemudian kalian yang marani mereka, jangan. Terus hujani mereka dengan panah. Ya, sampai wis dekat temen, baru cabut pedang kalian dan baru kalian gunakan pedang. Ya, ini siasat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, anak kira ini bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masih mengisahkan tentang jalannya peperangan Badar. Ya, ini sudah sampai di tahap-tahap inti dari perang Badar, yaitu Yaumul Furqan. Ya, bertemunya antara pasukan Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Hada wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.